mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Iya. Waalaikumsalam. Pagi. Silakan, silakan. Pagi Ibu. Ya. Oke. Salam. Silakan duduk. Yuk. Yang cantik. Masih ada? Oh, masih ada. Sudah duduk semua? Sudah ada dengan posisinya? Sudah. Nah, baiklah. Untuk hari ini Ibu akan memberikan materi, tapi sebelumnya Ibu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu mau dengar yel-yel SMK-nya? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Satu, berat, dari, kompetisi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ketua kelasnya? Silakan. Ya, silakan. Sudah memulai dengan yang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa berdoa. Sudah berdoa? Sudah tenang? Sudah santai? Sudah. Jadi Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua. Rizky, hadir hari ini? Hadir. Tumben kamu hadir, Rizky? Iya. Jackie? Hadir. Oh, tidak ke belakang lagi Jackie? Oh, nah. Ana? Hadir juga. Alhamdulillah. Berarti semua hari ini sehat semua? Sehat. Hadir semua? Hadir. Ya, yang semangat ya. Ya, ya. Jadi sebelum kita Ibu memberikan materinya, karena Ibu di sini kan akan memberikan materi tentang kelola emosi. Jadi terlebih dahulu Ibu akan memberikan kamu semangat dulu. Kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Dengarkan yang Ibu sebutkan tadi ya. Kita tepuk 5 kali. Paham? Paham. Katakan tepuk 1 kali berarti kanan. Tepuk 2 kali kanan kiri. Tepuk 3 kali kanan kiri atas. Tepuk 4 kali kanan kiri kiri. Belum. Tepuk 5 kali kanan kiri atas. Oke, bisa dimulai? Oke, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali 2 kali. Ya, ternyata anak Ibu sudah konsentrasi semua ya. Ya, silakan duduk semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya pada bersemangat. Ibu juga akan bersemangat. Tapi sebelum Ibu ke materinya, terlebih dahulu Ibu akan memberikan sedikit permainan, yang mana nanti akan Ibu berikan satu-satu kertas untuk kalian isi dengan perasaan kalian. Ibu berusaha untuk mengelola emosi kalian. Apa yang akan terjadi dengan kertas tersebut ketika Ibu ceritakan suatu masalah? Ya, nanti silakan pejam matanya. Kalau kamu marah, silakan boleh sobek sedikit kertasnya. Kalau kamu sangat marah, boleh kamu remes-remes sampai itu boleh.
Kalau tidak marah, silakan kamu diam saja. Berarti itu mungkin tipe-tipe anak-anak ibu. Pada dasarnya ibu sudah kenal dengan karakter kalian masing-masing ya. Cuma ini di sini ibu ingin mengelola kamu yang satu sama lain biar ibu bisa melihat. Ibu bagikan kertasnya, nanti kamu ikut petunjuk dari ibu ya. Dengarkan cerita ibu. Silakan dudukkan ke belakang. Jaki sama itu udah belum? Belum. 4 4 1 2 3 10 ya? 3 4 5 6 7 8 9 10. Mudah-mudahan pas. Pas alhamdulillah. Satu lagi, ya. Sudah dipegang kertasnya? Sudah bisa dipegang dengan telapak tanganmu? Sudah. Nah, silakan. Sekarang kamu boleh pejam matamu. Anggap saja kamu lagi berimajinasi perasaan dengan apa yang diceritakan ibu. Ya? Paham instruksinya tadi? Nah, kalau kamu marah, boleh kamu remaskan kertasnya. Kalau kamu hanya sedikit marah, sobek saja. Atau kalau kamu memang tipe sabar, silakan dielus saja. Paham ya? Nah, silakan dengar cerita ibu. Silakan pejam matanya. Pada hari Jumat, si Reja pergi ke sekolahan karena dia terlambat dan bangunnya jam 6.45, jadi dia buru-buru pergi ke sekolahan dengan menggunakan motornya. Tiba-tiba di perjalanan, Reja ketemu sama ibu-ibu nih yang sennya kiri tapi belok kanan. Hampir saja si Reja mau menabrak ibu. Kondisi kamu sebagai Reja, apa perasaan kamu? Silakan luapkan. Oke, ibu lanjut yang kedua. Sesampai Reja di sekolah, karena terlambat, dia melaporkan ke guru piket. Karena lambatnya dia sudah beberapa dari waktu yang telah ditentukan, dia diberi hukuman yang agak berat sama guru piket, yaitu berupa keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, bagaimana kondisi kamu atau Reja? Kamu di posisi Reja, bagaimana perasaanmu? Oke, sudah? Mendalami ya, terus diresapi. Setelah dia mendapatkan hukuman, dia masuk ke kelasnya di 11 DKP 1. Di kelas tersebut, karena fasilitasnya nyaman, ada kipas anginnya, ada AC-nya, dan ketemulah sama si doinya. Nah, ungkapan perasaan Reja pun menjadi seperti apa? Nah, setelah dia ke kelas, dia lanjut ke kantin lagi. Di kantin, dia ketemu sama mantannya yang memutuskan dia secara sepihak. Nah, silakan resapi, dalami apa yang kalian rasakan. Sudah? Tidak. Silakan buka matanya. Silakan
silakan. Ibu mau lihat kertasnya? Oh, banyak sekali. Yang paling banyak Ibu lihat. Nah, kamu boleh ungkapkan pendapatmu. Berdiri saja. Ya. Mengapa sampai kertas kamu sampai begitunya? Ya. Gimana Bu? Kan udah berangkat telat. Ya. Berangkat telat sampai di jalan ada ibu rese datang nabrak. Oh. Datang ke sekolah dan dijelaskan malah dibilang alasan. Oh iya. Terus sampai ke kelas minta akan Bu awalnya ketemu doi. Iya. Yang kita dijelaskan ke kantin ketemu mantan. Aku udah lagi panas Bu. Oh iya. Ya, silakan duduk. Siapa lagi yang makin banyak? Ayo. Ah, ini banyak. Silakan berdiri. Ya, alasannya apa? Kok sampai kamu sakit hati benar mendengarnya? Jadi kan awalnya kan kita kan telat kan Bu. Iya. Intinya habis itu di jalan tuh ketemu sama ibu-ibu yang saya kanan belok kiri. Iya. Emosi kan. Nah habis itu udah masuk lagi kan. Guru pikir kita ngejelaskannya gitu. Terus tiba-tiba dibilang banyak alasan. Itu kan Bu kayak emosi kan. Iya. Dihukum lagi keliling lapangan. Habis itu ke kelas. Udah lah sabar lah, ada lah dikit karena ketemu doi kan. Terus ke kantin ketemu mantan. Makin emosi. Oh, makin emosi lagi? Oh iya. Ah, yang sobek, Ibu, lihat yang sobek. Apa? Yo, kamu hanya sedikit berarti marahnya. Ayo, apakah? Ya. Kesal dikit Bu. Oh ya. Terus datang sekolah kan, jelasin ke guru piket. Kalau terus ada terima banyak alasan. Iya. Dikasih apa hukuman? Lapangan 5 kali. Terus masuk ke kelas ketemu doi ya, sabar. Iya. Terus ke kantin ketemu mantan. Oh, makin marah lagi ya. Ya, di sampingnya Ibu lihat, bersih aja. Ana. Siapa? Nana, ya. Apa Nana? Iya. Emang ada telat kan. Iya. Terus ketemu ibu-ibu marah, kesel dikit. Iya. Terus sampai di sekolah udah dijelasin malah dikasih hukuman. Iya. Sadar diri aja karena emang awalnya udah telat. Oh ya. Terus ketemu anak ketemu doi ya lumayan lah. Iya. Senang ya. Ketemu terus kantin ketemu mantan ya udah biarin aja bodo amat. Ibu lihat lagi, yang cowok nih versinya si Dik masih bersih saja nih Dik. Ayo, apa Dik? Kemukakan Dik. Awalnya pas saya di jalan saya nengok mama Hah? mau belok ke kiri, malah belok ke kanan. Ya. Saya cuekin aja nggak peduli. Oh, nggak peduli. Oh iya. Ibu lihat yang cowok lagi, siapa nih yang bersih nih? Wah, ini sih sama nih kayaknya. Iya. Jackie ya? Ya ya Jackie, silakan Jackie. Jadi sama sebenarnya saya untuk yang ibu-ibu mau apa saya menambah ibu-ibu tidak tahu kesal karena itu juga salah saya. Saya contoh ibu yang saya kesalkan itu cuma di yang saya pernah menjelaskan di guru piket kalau saya terlambat tapi saya pernah saya dihukum itu bikin saya pernah kesal sekali. Terus untuk yang masalah apa namanya BI? itu dari BI sekolah. Oh. Saya ketemu mantan di kantin sudah BI sih Bu. Iya, ya. Terima kasih Jackie. Ada lagi yang mau ungkapkan pendapat? Silakan. Ayo, ada lagi? Ayo Kak. Kenapa kok Kakak sampai sobek? Disobek karena kan udah telat terus ketemu ibu-ibu tuh. Ya. Tuh. Terus saya sebelah kiri malah belok sebelah kanan. Iya. Udah kesal habis itu. Ini kesal lagi gara-gara udah menjelaskan ke guru piket bilang terlambat tuh dimarahin lagi dihukum. Ya. Lalu ini
Dulu itu terus karena temennya sebelum. Dulu pas ke kantin tuh ketemu mantan, pokoknya karena benci gue sama mantan. Oh, iya. Oh, jadi dari penjelasan beberapa orang temanmu, yang namanya manusia berarti mempunyai macam-macam tingkat emosi. Ya, ada yang tinggi emosinya, ada yang sedang, ada juga yang rendah. Yang rendah ini berarti dia sabar. Nah, silakan simpan dulu kertasnya. Nah, kita akan memasuki materi. Di sini Ibu akan membawakan materi yang itu kelola emosi. Karena di dalam 7 jurus BK itu salah satunya adalah kelola emosi. Siapa yang tahu apa itu emosi? Ayo, siapa yang tahu apa itu emosi? Perasaan, apa lagi? Reaksi, apa lagi? Emosi diri. Apalagi? Senang, apalagi? Nah, emosi di sini salah satunya kita lihat yaitu berupa secara psikologis yang mendalam yang dirasakan seseorang karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, salah satunya seperti yang tadi. Kalau yang dari dalam, itu contohnya seperti kalian tadi. Bagaimana kalian mampu mengontrol emosi. Kalau dari luar, nah itu salah satunya yang Ibu contohkan tadi, seperti ibu-ibu tadi, seperti ketika kamu ke sekolahan terlambat dihukum guru piket, itu faktor dari luarnya. Nah, itu yang maksud dengan emosi. Nah, kita lanjut lagi. Slide yang berikutnya yaitu yang kelima. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda emosi? Ayo. Apa? Mau nangis kamu? Kamu ketika emosi? Rusakin barang, lempar barang gitu. Ya. Tidur, ada lagi? Hah? Kamu apa? Oh, makan permen. Kamu? Jaki apa Jaki? Oh, diam saja. Kamu nih? Rizky? Oh, diam. Kamu? Oh, marah. Berarti ada lagi? Hah? Oh, dengar lagu. Di setel kuat-kuat. Oh, TikTokan. Nah, itu. Ya, itu tipe-tipe orang, ya kan? Ketika kamu merasakan emosi, terus apa yang kamu lakukan? Salah satunya makan permen tadi, terus banting barang, terus dengar musik keras-keras. Apalagi tadi itu? Tidur, menangis, apalagi? Oh, main game. Ya, itu. Silakan next. Nah, ini ada konsep belajar emosional social learning atau sosial emosi. Nah, itu ada beberapa tahap. Silakan, ada satu. Bisa kamu lihat di situ. Ada beberapa tahap. Yang pertama, menyadari dirinya keluarga. Tadi yang ada gambar bulatan itu, ya itu next. Nah, itu ini salah satunya di classroom. Apa itu classroom? Ruangan kelas. Di ruangan kelas ini mungkin ada beberapa teman kamu yang dianggap kamu menjengkelkan, bikin sakit hati, ya kan? Terkadang bikin kamu marah. Ada tidak di kelas ini? Ada. Tapi Ibu yakin kamu mampu mengelolanya ya. Sehingga terjadilah kekompakan kelas 11 TKP 1. Kan begitu bahasanya ya. Terus kalau yang berikutnya di school. Apa itu school? Sekolah. Berarti ruang lingkupnya agak besar. Satu sekolahan. Dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Ada yang bikin kamu jengkel? Ada.
Ada yang bikin kamu kesal? Ada yang bikin kamu nangis? Ada, oh enggak ada. Enggak ada. Ada yang bikin kamu senang? Aduh, ada yang bikin kamu semangat? Aduh. Ada yang bikin kamu apa ke sekolahan? Kamu bisa bangun jam 8 misalnya. Sekarang semangat jam 6 sudah ke sekolahan? Ada? Ya. Apa itu? Oh, si doi rupanya ya. Nah, itu yang berada di lingkungan sekolah. Nah, terus yang berikutnya, family atau keluarga. Nah, di keluarga itu kan setidak-tidaknya kan ada adik, kakak, adik, sepupu, paman, bibi. Nah, yang bisa terkadang-kadang bisa dijadikan teman, bisa dijadikan lawan. Benar? Apalagi kalau kamu yang punya adik-beradiknya cewek cowok. Nah, biasanya kadang agak kurang sinkron ya. Tapi ada juga yang akur. Nah, itu tergantung masing-masing didikan orang tuanya. Contoh tidak jauh-jauh ya, kayak anak ibu itu kan cewek cowok. Tapi ketika jauh mereka saling merindu bahasanya ya. WA-nya, terus teleponnya. Kalau enggak ketemu kadang ketemu jarang. Nangis akhirnya, tapi kalau begitu ketemu, kayak apa? Iya, jadi dia seperti nggak akur lah pada dasarnya, tapi itu semua bagaimana cara mereka untuk mengelola emosinya. Karena dia di posisi adik dan ada di posisi kakak, sama seperti kamu di posisi sekarang siswa dan ibu posisinya sebagai guru. Nah, yang berikutnya yang atas, komunitas. Apa itu komunitas? Segerombolan. Nah ya, sekelompok orang. Nah, kalau salah satunya misalnya sekelompok orang di pramuka. Nah, sekelompok orang di pencinta alam. Ada di sini? Tidak ada. Atau sekelompok orang hobinya nyanyi misalnya. Ada? Balap motor misalnya ada? Ada. Atau kelompok cewek-cewek yang keren misalnya ada? Oh, ada. Ya, jadi itu namanya komunitas. Yang namanya kita berada di komunitas itu semuanya komunitas, keluarga, sekolah, kelas, itu pada dasarnya pasti ada yang membuat kamu senang, sedih, apalagi? Kesal, marah, takut, apalagi? Nangis? Iya, semuanya ada. Nah, silakan next. Nah, ini bagaimana cara emosi tersebut? Satu, menyadari diri. Nah, apa yang kamu sadar dari diri kamu sendiri? Yang kenal sama diri kamu itu kamu sendiri. Salah satu contoh tadi ibu tanyakan bagaimana cara mengelola emosi. Ada yang makan permen, ada yang dengar musiknya kuat-kuat, ada yang banting barang, ada yang diam, ada yang menangis. Nah, itu berarti kamu mampu mempunyai kesadaran diri sendiri. Nah, lanjut yang berikutnya, mengelola diri. Nah, ibu yakin di saat-saat kalian umur 15-an, 17, ada yang 18? Karena kalau sudah 18 ke atas itu sudah dewasa. Tapi kalau 18 ke bawah itu masih kategori anak-anak. Di saat seusia kalian ini emosinya biasanya masih labil. Makanya ketika ada larangan sekolah tidak boleh merokok, sekolah harus disiplin. Kenapa? Karena pembentukan karakter itu di usia sangat kecil. Jadi kalau kamu sudah tertata, sudah dikelola, nanti ke atasnya, nanti ke sampingnya, nanti setelahnya kamu akan lebih bagus. Nah, tidak masalah nak, kok Bu saya sekolah kok seperti diatur-atur. Ya memang seperti itu. Nanti seusia 18 tahun ke atas, kamu baru menyadari saya sudah dewasa, saya bisa mengambil resiko apapun yang saya perbuat. Tapi kalau seusia kalian 18 tahun ke bawah itu masih labil.
Contoh misalnya yang agak jelek, temanmu merokok, kamu juga ikut merokok, ya kan? Padahal orang tuamu sudah melarang, udah usah ngerokok nak. Tapi apa yang terjadi? Bu, kan saya sama teman saya, Bu. Saya pengen terlihat macho di depan mereka. Ya. Bu, kan saya pengen terlihat laki-laki di depan mereka. Apa merokok jaminan menjadi laki-laki? Tidak. Laki-laki itu tanggung jawabnya. Nah, ada misalnya, Bu, apa setelah kerja saya boleh merokok? Nah, itu tergantung dari masing-masing orang. Karena beberapa efek dampak merokok itu akan kamu rasakan setelah kamu nanti tua. Nah, itu sama kayak cewek juga. Ada di sini yang cewek ngerokok? Cewek, ibu yakin 99% mungkin tidak, tapi ada, ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, seperti apa itu? Seperti tadi, apapun keputusan yang kamu ambil, ketika kamu tadi terlambat datang sekolah, kamu disalahkan sama guru piket, itu sudah menjadi resiko. Dan kita sebagai seorang pelajar harus bertanggung jawab. Nah, itu letaknya seperti itu. Kita manusia itu kan tidak luput dari salah. Yang namanya salah, kalau kita merasa salah, ya sudah, silakan bertanggung jawab saja. Selagi kamu tidak di level yang parah, ibu rasa bapak ibu gurumu tidak akan seperti itu. Ya, nah terus berikutnya terampil berealisasi. Nah, terampil dalam artian kamu bisa menyesuaikannya dengan lingkungan. Nah, apapun yang terjadi, kamu bisa menahan emosi dirimu. Ya, begitu kamu dimarah, begitu kamu kena hantaman misalnya, kamu tetap sabar. Nah, contoh seperti tadi, Bu, saya masa bodoh aja, itu urusan dia lah. Bu, saya memang kesalahan saya kok bangunnya baru jam 6. Nah, jadi saya wajib menyadari itu kesalahan saya. Nah, itu yang lebih bagusnya. Terus yang berikut, peduli sosial. Nah, yang maksud dengan peduli sosial, ya salah satunya, misalnya di kelas ini, contoh 11 TKP 1. Kalau ada temanmu yang murung, kamu bertanya tidak? Nah, kalau ada temanmu tiba-tiba matanya merah menangis, kamu bertanya tidak? Nah, berarti bagus di sini ya. Ketika temanmu misalnya dari ada kerudung sampai lepas kerudung, bertanya tidak? Iya, berarti kamu rasa sosialnya tinggi. Bu, saya setidaknya kamu mesti tanya dengan bahasa kamu kan, hai Beb misalnya kan, atau yang cewek kah misalnya, atau temannya. Kalau bahasa dengan teman perempuan apa tuh bahasanya? Pakai nama aja. Hai misalnya, Ana misalnya, ngapa kamu buka nih? Nah, gitu ya. Kan tipe-tipe ada seperti itu. Kayak ibu kan biasa kan nanya seperti itu. Kenapa kau gini? Nah, memang itu seperti itu bahasa ibu. Tapi ada juga, ayo nak, kenapa kamu seperti itu? Kan ada tipenya, ya. Atau ada yang tersoikal lah, itu bahasanya kan begitu ya. Nah, itu masing-masing orang ada tipe-tipenya. Jadi ibu lihat kalau di 11 TKP 1 sosialnya terhadap temannya begitu bagus. Next. Nah, ini dari masing-masing emosi. Nah, kamu bisa lihat happy, excited, sad, angry, tender, scared. Nah, kamu bisa lihat ekspresinya seperti apa. Nah, itu. Apa itu happy? Bahagia. Apa itu sad? Sedih. Apa itu angry? Marah. Nah, bisa dibaca di situ. Bagaimana ekspresinya? Bisa diekspresikan? Bisa. Oh iya, salah satunya bisa begitu ya. Nah, itu
Ini merupakan cermin dari masing-masing pribadi orang. Ya, bisa dilihat. Bu, tidak selamanya kami selalu senang, benar tidak? Benar. Tidak selamanya kita susah, betul. Tidak selamanya kita menangis, benar. Makanya kalau ibu buat kamu sekarang senang, sedih, capek, sekolah sampai jam 3 dan lain-lain, harus datang jam 6.45. Nah, kamu nanti rasakan setelah kamu tamat ini. Saya senang, Bu, karena saya dapat kerjaan mengharuskan saya jam 6.45 sudah berangkat. Nah, nanti kan kamu pendisiplinannya di luar sana. Hal itu sudah terbiasa. Contoh misalnya, kamu yang kos, yang biasanya tidak dibangunkan sama orang tua misalnya kan, kamu punya alarm, begitu alarm bunyi kamu langsung bangun. Ya, atau yang muslim misalnya, begitu ada tanda orang azan, kamu langsung bangun. Itu cepat respeknya. Kenapa? Salah satunya kamu mampu mengontrol apa yang menjadi diri kamu sendiri. Nah, itu. Next. Sudah? Nah, silakan dari penjelasan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Apa yang dimaksud dengan emosi? Yo, silakan. Ya, apa yang dimaksud dengan emosi? Perasaan? Apalagi? Oh, reaksi? Oh, ekspresi dari perasaan. Nah, sebelum ibu menutup ini, nanti akan ibu berikan beberapa emoji. Masing-masing emoji ini akan ibu bagikan, bukan dibagikan, kamu akan mengambil salah satu emojinya. Tolong sampaikan bagaimana ekspresi atau perasaan kamu saat ini. Ya. Nah, silakan nanti Bu minta tolong satu di sini. Kak. Habis. Ya, siapa yang mau maju? Silakan, siapa yang mau, Bu? Saya mau ekspresikan emosi saya saat ini. Silakan. Pilih salah satunya. Ayo, Kak. Ya, ayo. Boleh lebih ya, Bu? Nah, boleh. Silakan, Kak. Ya, silakan pilih salah satunya. Nah, apa alasan kamu memilih itu? Saya sedih karena saya ditinggal seseorang PKL. Iya. Siapa lagi? Silakan maju. Ayo Sidik, silakan. Ya, ayo. Saya sedih karena saya ada sariawan, Bu. Ya. Silakan, ada lagi. Ayo. Ya, maju. Ekspresikan saat ini keadaan kamu. Ya. Saya sedih, Bu, karena itu ingredient saya berjadi-jadi. Ada lagi, ayo maju. Ayo. Nah, silakan, ayo. Ya, yang cowok. Silakan Jaki. Dani, apa? Silakan. Apa yang kamu rasakan saat ini? Hah? Oh, biasa aja. Ya. Jaki?
saya ini karena ini sedang awal. Dia milih itu karena hari ini pulang awal. Ada lagi ya, silakan. Silakan Ali ya. Sesuai dengan perasaan kamu yang kau rasakan saat ini. Ya. Gara-gara apa nih? Saya sedikit kesal. Semalam Sari peluk saya kepanasan sampai rambut saya lepek dan basah. Ada lagi? Silakan. Ayo. Saya sedih karena semalam kakak saya ketiduran. Oh ya. Innalillahi ya. Semoga sembuh. Ada lagi? Maju aja, Nak. Saya senang karena hari ini bisa tidur siang. Iya. Ya Dani. Saya senang karena hari ini Diangkat ke atas keras. jam. Iya. Apanya? Saya senang karena semalam bisa tertawa dengan bahagia. Sama Mel, Loli, dan Sari. Oh ya. Silakan, ada lagi maju, ayo. Ungkapkan perasaanmu, ya, ya. Saya senang karena semalam saya bisa Tunjukkan emojinya tinggi-tinggi. ngumpul sama mereka bertiga. Oh ya. Ingat. Oh nginap di rumah teman berarti. Ya, ada lagi, silakan Nak. Ada Nak? Ada kah? Ya. Oh, kalau dua-dua gitu boleh apa? Boleh. Mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Awalnya saya takut karena takut terlambat tadi kan, takut dihukum. Justru saya senang karena tadi pagi lihat seseorang yang sangat spesial. Ya. Ya, lagi siapa? Ya, maju. Ya, ada apa-apa giliran. Karena saya LDR. Saya sedih Bu karena nggak tahu Bu, perasaan saya campur aduk tuh kayak, tapi saya nggak semangat, terus kayak saya kangen karena Oh, ya. Ya. Berarti kangen mama sama pacar. Ya, ayo silakan Kak. Silakan naik ke atas tinggi-tinggi. sedih Bu karena hari ini saya nggak bisa pulang kampung ketemu adek gara-gara kakak saya pulang PKL-nya jam 5. Jangan nangis jam 5. Ada lagi? Ayo Bibin maju. Ayo, ada? Sidik, Kadi. Ya, giliran. Ada apa-apa? Saya senang karena mama saya beliin saya kopi. Ya, Ade, silakan deh. Aji deh. Tinggi-tinggi. Saya senang Bu karena hari ini pramukanya cuma bentar, jadi saya bisa tidur siang. Iya. Ada lagi? Ayo, maju. Saya sedih karena gini saya bengkak Bu, dan saya senang karena hari ini bisa ketemu mama dan pulang kampung. Iya. Ada lagi? Ayo Kakak. Ayo, masih? Ade, masih? Ayo. Biasa aja. Ayo, biar
dapat seperti Jumat lalu. Ada lagi? Ayo, siapa? Ayo. Sudah? Ayo Dil, silakan Dil. Ayo. Saya senang karena tidak bisa dijelaskan apa senang. Oh, berarti ada rahasia tersendiri ya. Nah, ada lagi ya? Kakak, ada lagi? Ya. Saya senang hari ini karena besok libur. Iya. Kita bisa ketemu Mak dong. Ada lagi? Sudah? Sebelah sana sudah? Yang tengah sudah? Siapa? Ayo. Ayo, Galina kah? Hah? Abah? Rizky? Nah. Ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Saya senang karena minggu depan saya full camp bersama dia, sama Jumai. Oh, Jumai. Terus saya habis sedikit kesal karena gara-gara dia juga Bu, karena dia nggak bawa topi. Karena katanya tak tahu hari ini pramuka. Terus gara-gara dia sering lelet Bu kalau dicek Bu. Oh. Ada lagi? Sudah? Nah, dari semua ekspresinya itu tergantung masing-masing individu. Bagaimana yang kamu rasakan saat ini. Begitu juga dengan berikutnya. Untuk misalnya pagi ini saya senang Bu, tiba-tiba siang nanti saya agak kesal, tiba-tiba nanti sore saya menangis. Nah, itu namanya dengan perasaan. Ya, bagaimana cara kita mengelola emosi. Ya, jadi itu terima kasih kalian yang sudah maju ke depan dengan mengungkapkan perasaannya saat ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu akan bertanya sedikit, ya, apa yang dimaksud dengan emosi tadi? Ekspresi perasaan. Oh, ekspresi perasaan. Perasaan yang dari mana? Dari luar dan dari dalam. Dari dalam. Dari luar dan dari dalam. Bagaimana cara kamu mengontrol emosinya? Ayo, bagaimana? Tergantung marahnya sih gimana. Oh ya, tergantung masing-masing individu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita lanjut untuk minggu depan, itu berhubungan dengan tema 1. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat, tercapai cita-citanya, dan mampu mengelola emosi masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat lagi, Ibu minta SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Satu. Cerdas, kreatif, kompetitif. Tepuk tangan untuk kita semua. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta.